banyak rumah-rumah yang rusak, kemudian juga infrastruktur yang rusak. Dan kita harapkan tidak ada lagi kota-kota yang rusak di Ukraina. Detik-detik Zelensky menangis di depan Jokowi. Ukraina siap patuh pada Indonesia. Kini bukan Amerika lagi, tapi Indonesia. Apa hasil pertemuan Jokowi dengan Zelensky? Dikutip dari voaindonesia.com. Setelah menempuh perjalanan darat selama kurang lebih 11 jam dari Polandia menuju Ukraina, Presiden Joko Widodo mengadakan pertemuan tatap muka dengan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky. Apa hasil dari pertemuan tersebut? Presiden Joko Widodo disambut oleh Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky di Istana Marvinsky, Kiev, Ukraina pada Rabu 29 Juni sore waktu setempat. Jokowi menyatakan bahwa kunjungan kerjanya ke Ukraina kali ini merupakan sebuah perwujudan kepedulian masyarakat Indonesia untuk Ukraina. Saya sampaikan ke Presiden Zelensky bahwa kunjungan ini saya lakukan sebagai manifestasi kepedulian Indonesia terhadap situasi di Ukraina, ujar Presiden Jokowi seperti dikutip dari pernyataan tertulis. Dalam kesempatan ini, Jokowi menegaskan posisi Indonesia mengenai pentingnya penghormatan terhadap kedaulatan dan integritas wilayah. Meskipun dirasa sulit untuk dicapai, mantan Gubernur DKI Jakarta ini tetap mengatakan kepada Zelensky bahwa penyelesaian secara damai dan spirit perdamaian tidak boleh luntur. Jokowi juga menyampaikan rasa peduli yang mendalam terhadap dampak perang bagi kemanusiaan. Dengan segala daya dan upaya yang ada, rakyat dan pemerintah Indonesia, ungkap Jokowi, akan berusaha memberikan berbagai bantuan termasuk obat-obatan dan komitmen rekonstruksi rumah sakit di sekitar Kiev. Selain soal perdamaian dan dampak kemanusiaan, Jokowi juga menyampaikan pentingnya Ukraina bagi rantai pasokan pangan dunia. Menurutnya, semua usaha harus dilakukan agar Ukraina bisa kembali melakukan ekspor bahan pangan. Penting bagi semua pihak untuk memberikan jaminan keamanan bagi kelancaran ekspor pangan Ukraina, termasuk melalui pelabuhan laut. Saya mendukung upaya PBB dalam hal ini, tegasnya. Sementara itu, Presiden Zelensky menyampaikan apresiasinya atas kehadiran Presiden Joko Widodo ke Ukraina. Menurutnya, ini adalah kunjungan pemimpin negara Asia pertama ke Ukraina sejak invasi melanda Ukraina. Terima kasih atas kehadiran Presiden Jokowi yang merupakan kunjungan pertama pemimpin Asia sejak invasi melanda Ukraina. Saya juga mengundang kalangan usaha Indonesia untuk berpartisipasi dalam rekonstruksi Ukraina pasca perang, ungkap Presiden Zelensky. Dalam pertemuan ini, Jokowi kembali menyampaikan undangan secara langsung kepada Presiden Zelensky untuk berpartisipasi dalam KTT G20 yang akan diselenggarakan pada November tahun ini di Bali. Ia juga menyampaikan komitmen Indonesia untuk terus memperkokoh kerjasama bilateral dengan Ukraina. Tahun ini adalah 30 tahun hubungan diplomatik Indonesia dan Ukraina. Saya menyampaikan komitmen Indonesia untuk terus memperkuat kerjasama yang lebih baik, tandasnya. Sebelum melakukan pertemuan dengan Presiden Zelensky, Jokowi beserta Ibu Negara Iriana Joko Widodo melakukan sejumlah kegiatan. Keduanya didampingi oleh Wali Kota Irpin Alexander Grigorievic Markusin saat melihat puing-puing bangunan apartemen yang rusak akibat perang. Presiden berharap agar perang bisa segera dihentikan dan tidak ada lagi kota-kota di Ukraina yang rusak akibat perang.
Selanjutnya, Ibu Negara Iriana Joko Widodo secara simbolis menyerahkan bantuan kemanusiaan berupa obat-obatan kepada pusat ilmiah dan bedah endokrin, transplantasi organ, dan jaringan endokrin Ukraina di kota Kiev. Hal tersebut dilakukan saat Presiden Jokowi dan Ibu Iriana mengunjungi rumah sakit yang berada di pusat kota Kiev tersebut usai meninjau apartemen Lipki di kota Irpin. Iriana pun berharap bahwa perang akan segera berakhir. Dengan bismillah, saya mendampingi Bapak, moga-moga peperangan ini segera berakhir, karena sangat merinding saya melihat, tuturnya. Selain bantuan kemanusiaan yang diserahkan hari ini kepada rumah sakit, pemerintah Indonesia juga memberikan bantuan melalui Palang Merah Ukraina dan komitmen rekonstruksi rumah sakit yang rusak akibat perang. Dalam pertemuan tersebut, Presiden Jokowi menyampaikan bahwa kunjungannya ke Ukraina merupakan perwujudan kepedulian masyarakat Indonesia untuk Ukraina. Jokowi menegaskan posisi Indonesia mengenai pentingnya penghormatan terhadap kedaulatan dan integritas wilayah. Meskipun masih sangat sulit dicapai, Jokowi juga tetap menyampaikan pentingnya penyelesaian damai dan mengatakan bahwa spirit perdamaian tidak boleh pernah luntur. Selanjutnya, Jokowi juga menyampaikan kepeduliannya terhadap dampak perang bagi kemanusiaan. Dengan kemampuan yang ada, pemerintah Indonesia berusaha memberikan kontribusi bantuan termasuk obat-obatan dan komitmen rekonstruksi rumah sakit di sekitar Kiev. Di samping itu, Jokowi menyampaikan pentingnya Ukraina bagi rantai pasok pangan dunia. Menurutnya, semua usaha harus dilakukan agar Ukraina bisa kembali melakukan ekspor bahan pangan. Penting bagi semua pihak untuk memberikan jaminan keamanan bagi kelancaran ekspor pangan Ukraina, termasuk melalui pelabuhan laut. Saya mendukung upaya PBB dalam hal ini, tegasnya. Dalam kesempatan tersebut, Jokowi kembali menyampaikan undangan secara langsung kepada Presiden Zelensky untuk berpartisipasi dalam KTT G20 yang akan diselenggarakan bulan November tahun ini di Bali. Jokowi juga menyampaikan komitmen Indonesia untuk terus memperkokoh kerjasama bilateral dengan Ukraina. Tahun ini adalah 30 tahun hubungan diplomatik Indonesia dan Ukraina. Saya menyampaikan komitmen Indonesia untuk terus memperkuat kerjasama yang lebih baik, tandasnya. Sementara itu, Presiden Zelensky menyampaikan apresiasinya atas kehadiran Jokowi ke Ukraina. Menurutnya, ini adalah kunjungan pemimpin negara Asia pertama ke Ukraina sejak invasi melanda Ukraina. Terima kasih atas kehadiran Jokowi yang merupakan kunjungan pertama pemimpin Asia sejak invasi melanda Ukraina. Saya juga mengundang kalangan usaha Indonesia untuk berpartisipasi dalam rekonstruksi Ukraina pasca perang, ungkap Zelensky. Menurutnya, kedatangan RI merupakan langkah penguatan koalisi negara-negara anti perang global. Ia meyakini hal itu datang memulihkan dan menjamin stabilitas dunia. Ukraina sangat menghargai dukungan rakyat Indonesia dan dukungan pribadi Anda, Tuan Presiden, di masa perang untuk kebebasan dan kemerdekaan negara kami ini. Fasilitas ketua dan anggota G20 sangat penting untuk pemulihan perdamaian. Saya berterima kasih kepada Anda, Tuan Presiden, atas undangan pribadi untuk mengambil bagian dalam KTT G20 dan tentu saja saya menerimanya. Undangan partisipasi Ukraina akan tergantung pada situasi keamanan di negara itu dan pada komposisi peserta. Jelasnya sekaligus menjawab kehadirannya di G20. Terima kasih telah mengunjungi channel ini. Kami hanya sebatas menginformasikan, Andalah yang memutuskan.